Guardiola nyatakan semua aman. Guardiola menilai 21 kemenangan beruntun timnya adalah prestasi yang lebih layak dirayakan. Kami akan masuk berita karena kalah, tetapi sudut pandang pemberitaannya adalah Man City sudah mencetak 21 kemenangan beruntun, kata Guardiola dikutip Bolasport.com dari Gol Internasional. Karena itu kami harus mulai menang kembali. Dalam sepak bola kekalahan pasti terjadi, ucap Guardiola lagi. Pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan laga derby Manchester berlangsung sangat bagus. Pertandingan tadi fantastis, Man United sangat menekan dan tampil cepat pada serangan balik. Man City juga bermain bagus, ujar Guardiola. Sayang sekali, kami tidak bisa melakukan penyelesaian akhir di depan gawang. Saya ucapkan selamat kepada Man United, tutur Guardiola melanjutkan. Pep Guardiola memastikan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan takkan terpengaruh hasil minor pada laga derby ini. Semuanya akan berjalan seperti biasa. Kalau kami menang, kami akan lanjut ke laga selanjutnya. Hari ini juga demikian, ujar Pep Guardiola. Kekalahan dari Man United adalah pelajaran. Waktu kalah, Man City bermain sangat bagus, tutur Guardiola menambahkan. Adapun Man City berada pada urutan pertama dengan 65 poin. Penyelesaian akhir City menurun. Manchester City gagal memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi 22 laga selama berturutan. Catatan kemenangan The Citizen dihentikan oleh rival satu kota mereka, Manchester United. Kekalahan ini memang tak menggeser posisi City. Mereka tetap bercokol di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin dari 25 pertandingan. Sementara United tetap berada di peringkat 2 dengan raihan 54 angka dari 28 laga. Bagi City, laga ini bukan hanya noda yang menghentikan rentetan kemenangan mereka. Pertandingan ini menunjukkan sejumlah kekurangan mereka yang selama ini seakan tertutupi catatan kemenangan demi kemenangan. Sejatinya permasalahan mencetak peluang ini sudah dialami City sejak beberapa waktu lalu. Namun dengan kualitas peluang yang tak begitu bagus, mereka tetap bisa mencetak gol di beberapa laga terakhirnya. Sayangnya City tak bisa lagi mengandalkan ketajaman barisan penyerang mereka untuk mencetak gol dari kualitas peluang ala kadarnya. Pada laga kontra United, terbukti mereka harus mengalami kebuntuan. Bahkan dari 23 peluang yang mereka miliki, hanya 6 peluang yang mengarah ke gawang setan merah, sisanya melenceng dari sasaran. Pada laga ini City menciptakan 14 peluang di dalam kotak penalti United. Namun dari 14 peluang tersebut, hanya 2 yang mengarah ke arah gawang Dan Henderson. Yang pasti jika ingin mengurangi beban mereka mencetak gol, para penggawal City harus berpikir bagaimana meningkatkan kualitas peluang yang mereka ciptakan. Meski kalah, peluang juara tetap terbuka. Persaingan memperebutkan trofi juara Liga Inggris kembali terbuka usai Manchester City berhasil ditaklukkan Manchester United di laga pekan ke-28. Dalam pertandingan bertajuk Derby Manchester itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer sukses mencuri 3 poin dari Etihad Stadium berkat kemenangan dengan skor 0-2. Kemenangan tersebut memangkas jarak si merah dengan si biru langit menjadi 11 poin. Memang dengan jarak tersebut, Manchester City bisa dikatakan masih nyaman duduk di puncak klasemen. Namun dengan Liga Inggris yang sudah memasuki masa-masa akhir yang krusial, jelas Riyad Mahrez dan kolega tidak bisa bersantai. Saat ini Liga Inggris hanya tinggal menyisakan 10 pertandingan. Artinya masih ada 30 poin yang bisa didapatkan oleh setiap tim. Skenario juara bagi Manchester City sebenarnya bisa ditebak tanpa harus melihat faktor dari tim-tim pesaing. Apalagi The Citizen mampu memenangkan 7 laga ke depan. Maka dipastikan trofi Liga Inggris akan berlabuh ke Etihad Stadium. Pesta juara Manchester City dengan asumsi Manchester United mampu menyapu bersih 10 laga tersisa bisa dilaksanakan di pekan ke-25. Menariknya, pada saat itu Manchester City akan berhadapan dengan salah satu tim kuat, Chelsea. Tentu laga tersebut akan menjadi sangat krusial karena pastinya Manchester City ingin memastikan gelar juara tanpa harus menunggu musim berakhir. Namun di sisi lain Chelsea pun bakal mati-matian meraih kemenangan, mengingat mereka terlibat dalam persaingan memperebutkan posisi zona Liga Champions atau 4 besar. Man City wajib memprioritaskan Haaland. Man City akan berusaha untuk merekrut wonderkid Dortmund Erling Haaland, alih-alih Kylian Mbappe menurut laporan.
Pemimpin Liga Premier telah dikaitkan dengan kedua superstar penyerang dalam beberapa bulan terakhir. Mereka sedang mencari pemain kelas dunia untuk menggantikan Sergio Aguero dan berujung tombak tim asuhan Pep Guardiola. Menurut The Athletic, City akan memprioritaskan Haaland ketimbang Mbappe karena satu alasan krusial. Klub Manchester khawatir dengan tuntutan kontrak Mbappe yang sangat besar. City memiliki kekuatan finansial yang besar, tetapi tidak ingin mengganggu keharmonisan ruang ganti Guardiola saat ini. Pejabat klub khawatir kontrak bumper untuk Mbappe akan mengecewakan pemain bintang Kevin De Bruyne. Kepala Manajer Operasional Omar Berrada baru-baru ini mengungkapkan niat untuk menjadikan City klub yang berkelanjutan secara finansial. Sementara biaya transfer Haaland akan sangat besar. Tuntutan kontraknya akan jauh lebih rendah daripada Mbappe. City diyakini termasuk di antara 10 klub Eropa yang mampu membeli Haaland. Tawaran besar sekarang terlihat lebih mungkin dengan klub menjauh dari perburuan Mbappe. Haaland dipandang sebagai pria ideal untuk melanjutkan warisan Aguero. Selain itu, menurunnya ketajaman Manchester City akhir-akhir ini menjadi faktor kuat City untuk mendatangkan Haaland. Namun City harus menangkis banyak klub elit untuk mendapatkan tanda tangannya. Chelsea, Manchester United, Bayern, dan Real Madrid semuanya mengincar dia. Kevin De Bruyne, terkadang kalah itu perlu juga. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne mencoba mengambil sisi positif dari kekalahan timnya kala menjamu sang tetangga Manchester United Minggu 7 Maret 2021. 2 gol kemenangan United dicetak oleh Bruno Fernandes dan Luke Shaw. Raihan 3 poin ini membawa United memperpendek jarak dengan City di puncak klasemen menjadi 11 poin. Kekalahan dalam laga derby Manchester ini sekaligus mengakhiri rentetan 21 kemenangan beruntun yang dicatatkan pasukan Guardiola di semua kompetisi. Jelas saya tidak berpikir kami memulai dengan sangat baik. Kami tahu itu akan sulit. Ujar De Bruyne kepada Sky Sport. Kami bermain dalam kendali mereka dengan gol pertama dan kami membutuhkan sekitar 15 menit untuk sedikit menyesuaikan diri. Kemudian kami bermain cukup bagus, tetapi kami tidak mencetak gol dan itu membuat perbedaan. Imbuhnya. Bukan yang terbaik jika Anda tertinggal 1 menit, tetapi Anda masih memiliki waktu 90 menit setelah itu. Yang kedua sedikit lebih buruk untuk kebobolan, tetapi saya pikir mentalitas para pemain sama seperti biasanya. Meski kecewa, akan tetapi De Bruyne tetap tak mau berlarut-larut dalam kesedihan, karena masih ada sisi positif yang bisa diambil timnya untuk kedepannya. Kalah dalam laga derby memang tidak menyenangkan, tapi terkadang itu terjadi. Kami harus beranjak, Rabu adalah pertandingan baru. Tutur De Bruyne. Kadang-kadang harus kalah dalam pertandingan dan mengalami masa-masa buruk. Bahkan dalam kemenangan ini sempat bermain buruk, tetapi lalu kami mengatasinya. Kami tidak melakukannya hari ini. Kadang-kadang itu bisa menjadi positif. Tandasnya.